Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini admin akan melanjutkan tutorial terkait dengan blog di Blogger ya. Jadi kemarin pada video sebelumnya saya sudah contohkan bagaimana cara untuk membuat blog gratis di Blogger ya. Kali ini karena kemarin itu tampilannya masih kita pakai template bawaan ya, banyak yang kurang suka dengan template-template yang disediakan Blogger gitu, yang standar. Nah, sehingga banyak para blogger ini mencari template yang keren, yang lebih simple atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebetulnya banyak sekali template-template yang tersedia di selain dari Blogger itu sendiri ya. Di dalam Blogger yang sudah include, kamu bisa cari banyak sekali di internet. Jika misalkan kamu butuh template yang untuk toko online, misalkan kamu tinggal cari saja template Blogger toko online. Akan banyak sekali di sini. Kamu bisa pilih mana yang sesuai dengan yang kamu butuhkan tampilannya ya. Nah, seperti ini banyak sekali. Kamu bisa cari, lihat-lihat mana yang cocok dengan selera kamu tentunya ya, karena setiap blogger ini pasti beda-beda lah keinginannya. Nah, kemudian kalau untuk yang personal blog atau blog AdSense ya, blog yang nanti tujuannya untuk pasang iklan AdSense seperti itu, biasanya kamu cari template Blogger yang paling umum aja, self friendly gitu, karena tujuannya nanti ini untuk mesin pencari. Dan biasanya tampilannya kebanyakan yang ringan, sehingga nantinya itu loadingnya cepat. Dan kebanyakan memang semakin rame sebuah tampilan blog itu sendiri, maka akan semakin berat ya. Rata-rata meminimalisir tampilan sehingga menjadi ringan tapi nggak murahan gitu. Nah, saya ambil contoh yang simple. Nah, ini Seoptima misalkan, itu tampilan-tampilan seperti ini yang kebanyakan dipakai untuk para publisher Google AdSense ya. Saya juga lebih suka template-template yang tampilannya simple seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk memasangnya? Nah, jadi pada dasarnya ketika kamu misalkan pilih salah satu ini, itu kamu tinggal download saja ya. Kamu lihat dulu tampilannya di demo seperti ini ya, ini untuk SEO Optima. Oke, kita pakai template yang ini saja. Kita coba untuk pasang di blog yang kemarin udah dibikin ya, blog coba yang ini. Nah, saya sudah punya satu file di sini. Ini SEO Optima yang free version ya. Ini ada versi pro-nya. Saya udah download. Terus kita akan coba pasangkan ya di blog baru. Di sini bagaimana cara memasangkannya? Nah, yang pertama, kamu bisa cek di deskripsi video ini ya. Saya sudah sertakan file untuk SEO Optima yang ini. Saya pilih yang ini templatenya, dan akan kita pasangkan di blog baru kita ya. Oke, kita lanjut untuk memasangkan file template yang sudah kita download. Yang ini ya, yang SEO Optima. Itu caranya, kamu setelah kamu download filenya, kamu masuk ke tema, kemudian klik ini, masuk ke pulihkan ya. Ada dua cara sih sebetulnya, kamu bisa pakai pulihkan atau di edit HTML. Tapi saya sarankan untuk pakai yang menu pulihkan saja. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kamu sudah mengatur tata letak sebelumnya, di sini saya sarankan untuk menghapus dulu widget-widget di tata letak ini. Hapus dulu semuanya, karena biasanya nanti akan bertumpukan ya. Sebetulnya kamu bisa hapus nanti setelah memasang template-nya, tapi
saya sarankan untuk hapus dulu semua ya. Nah, ini juga misalkan kamu udah pasang template satu, kemudian ingin menggantinya, saya sarankan untuk menghapus dulu ini semua, karena biasanya ketika nanti kita upload file template yang udah yang baru, itu biasanya nanti akan bertumpukan si gadget-gadget ini, widget-widget ini. Kita coba hapus dulu semua. Hapus dulu semua, tapi kalau misalkan itu yang nggak bisa dihapus, biarkan saja. Nah, ini biasanya nggak bisa ya, biarkan saja. Nah, ini udah bersih ya, udah bersih. Lanjut kita masuk ke tema, kemudian pulihkan. Atau kalau misalkan kamu terlanjur tadi sudah mendandani ini, takutnya nanti ingin kembali ke tampilan yang sudah kamu bikin, kamu cadangkan dulu ya, cadangkan dulu. Nah, ini cadangannya. Jadi template yang sudah kamu bikin, kamu edit, misalkan kamu sesuaikan, itu bisa kamu cadangkan itu. Tapi tadi sebelum widget-widget di tata letak ini dihapus, kamu cadangkan dulu ya. Nah, setelah itu kita pasangkan template baru, kamu tinggal upload. Kita cari yang sudah di download tadi, yang SEO Optima ini, kemudian open, tunggu sampai selesai. Nah, setelah tema dipulihkan, ini sudah terpasang, kita bisa lihat. Nah, ini tampilan barunya ya, ini tampilan untuk yang SEO Optima. Kenapa seperti ini? Karena tadi kita baru punya postingannya hanya satu ya, gitu. Nah, sampai sini apakah selesai? Untuk upload templatenya selesai, tapi ada beberapa yang harus kamu set untuk menyesuaikan dari tampilan baru ini. Nah, karena memang kita membutuhkan beberapa posting di sini agar terlihat tampilan seluruhnya, maka kita beralih ke blog yang sudah saya siapkan yang ada postingannya ya. Oke, ini salah satu blog, sama seperti yang tadi. Kita beralih ke sini karena ini sudah ada postingannya ya, saya siapkan, ini sudah ada postingannya dan sudah saya pasangkan file template yang tadi ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan template SEO Optima. Nah, kemudian kamu harus sesuaikan widget-widget yang ingin kamu pasang di tata letak kembali gitu. Nah, kamu sesuaikan, kamu pilih mana yang ingin kamu pasang di sehingga nanti tampil di sidebar dan footer ya. Ini saya pasangkan di sidebar, ada beberapa widget, tapi footernya saya kosongin, saya nggak pasang apapun di bagian footer ini. Gitu. Kamu bisa pasangkan widget kalau kamu mau. Selanjutnya kita lihat ketampilannya ke atas. Di sini ada menu-menu yang masih belum terisi ya. Ini yang belum terisi. Nah, bagaimana cara untuk kita mengisi menu-menu ini sehingga ini nanti ketika diklik masuk ke kategori tertentu atau ke halaman tertentu. Oke, saya akan contohkan untuk mengedit ini. Ini dari mana ngeditnya? Karena kalau kamu cari di tata letak itu nggak bakal ada ya. Nah, di sini itu nggak bakal ada tuh kan, nggak bakal ada. Nah, untuk mengisi menu-menu ini atau mengubahnya atau mengaitkan sosial media ini, kamu masuk ke tema, kemudian klik menu edit HTML. Nah, salah satu kelemahan di Blogger ini adalah ketika kamu pakai template Blogger yang seperti ini, kamu harus mengeditnya dari sini ya. Blogger ini memang kalau kamu membuat blog di Blogger itu kamu akan bersentuhan dengan kode HTML seperti ini ya, kode HTML seperti ini. Saya perbesar. Nah, tapi jangan khawatir, tutorial-tutorial untuk mengedit
kode HTML ini sebetulnya banyak di internet. Kamu tinggal nyari, atau biasanya kalau kamu beli template yang pro itu ada cara pakainya ya, cara pakainya. Bagaimana untuk mengubah, mengedit atau menghapus widget-widget di sini. Nah, saya contohkan, kita akan lari ke menu ini, kita gunakan untuk kategori saja misalkan ya. Karena kontak, privasi policy dan about dan semacamnya itu sudah ada di atas, maka kita akan ganti ini ke kategori-kategori saja. Nah, saya butuh untuk melihat kategori-kategorinya ya. Oh, kalau tidak salah ini sudah ada di bawah. Nah, ini label. Oke, kita akan coba edit ya. Kita akan lihat. Nah, ini yang about, kontak, kategoris, link. Kita akan ubah ini semua, maka kamu bisa search di sini link untuk mempermudah, atau kamu cari yang label 1. Ini untuk mempermudah ya, kamu bisa scroll sih ke bawah, tapi nah seperti ini. Ini kita harus mulai dari yang about. Ini label 1, kategoris, home, about. Nah, ini about. Kita coba ubah ini, ganti dengan menu artikel populer. Kita copy linknya ya, artikel populer. Nah, ini kamu bisa biarkan seperti ini, atau kamu buang nama domainnya. Kita coba simpan dulu. Dan kita coba reload. Oh sorry, namanya belum dihapus ya. Ini kita kasih nama artikel populer, menu itu. Kita reload. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita klik, itu akan lari ke artikel-artikel yang artikel populer. Nah, ini yang tampil adalah sesuai dengan artikel populer tadi yang sudah kita set ya. Tapi sepertinya ini ada tampilan yang kurang bagus. Sebentar, saya coba untuk hilangkan dulu ya, lebih mudahnya. Oh, ini ya, status message body. Nah, sepertinya ini nih, status message body. Kita coba hapus. Kita reload. Oke ya, kita biarkan gini aja. Nanti file templatenya saya sertakan di deskripsi saja yang sudah seperti ini. Nah, selanjutnya karena sepertinya ini kepanjangan, coba kita edit dulu. Ini menjadi populer saja. Save. Selanjutnya kita coba untuk cantik sehat ya. Kita coba ganti ini untuk cantik sehat. Lanjut juga kesehatan. Kita ambil linknya. Oh, itu untuk yang drop down ya. Sebentar. Ini kita coba untuk bikin lagi.
Kita langsung saja ganti ini. Oke, nah ini kita coba lihat. Nah, sudah jadi ya. Nah, terus kita coba untuk bikin yang drop down ini. Kita coba untuk isi ini dengan misalkan ini adalah more. Terus ketika kita ketik more ini ada kategori-kategori yang lain ya. Kita masukkan yang menarik, masukkan ke sini. Kita coba menarik, dan satu lagi kita coba yang tips menarik. Agak-agak gimana, tapi kan ini untuk contoh ya, jadi biarkan saja ini sesuai dengan labelnya ya, menarik dan tips menarik ya. Sebetulnya kita bisa biarkan seperti ini, atau kamu bisa perpendek untuk domain awalnya, hapus begini. Terus kita tidak butuh label yang lainnya, kita cukup 2 saja. Hapus tag ini awal ya, dan ini penutup begitu. Jadi semua tag ini itu ada penutup seperti ini, UL, kemudian penutupnya juga UL ini begitu ya, gambarannya begitu. Nah, ini kita coba hapus dan kita simpan, reload, more. Jadi ketika kita klik more itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi ketika klik menarik dia akan ambil sesuai kategori menarik ya. Nah, beda hal ketika misalkan yang more ini kamu kasih link, itu dia akan ketika diklik more ini dia akan masuk ke link tertentu ya. Jadi di bagian yang more ini itu linknya kita kasih pagar supaya dia tidak lari ke mana-mana gitu. Jadi hanya yang bawah yang kita set. Kemudian kita hapus yang bagian link. Nah, ini jadi catatannya adalah bagian ini adalah, nah seperti ini ya, ini bisa kelihatan tuh. Jadi kalau kamu misalkan nggak bingung mau buang satu bagian, kamu bisa lihat aja ini, terus kamu hapus begitu. Kita save, dan kita load. Nah, ini untuk menu yang bawah selesai ya. Bagaimana untuk menu yang atas? Nah, yang atas itu sebetulnya sama. Untuk mempermudahnya kamu tinggal cari Ctrl F ya, search. Terus kamu lihat di sini disclaimer. Nah, untuk menggantinya adalah ini, menu-menu yang ini begitu. Jadi kamu tinggal larikan ini ke, misalkan kita mau bikin yang about ya, yang about. Coba dulu kita bikin halamannya. Kita bikin halaman. Nah, ini sudah ada ya. Kamu bikin halamannya dulu di sini karena ini sudah ada. Kita coba untuk yang about. Nah, ini kembali kita lihat. Kamu ambil URL-nya, masukin ke ini. Kamu bisa biarkan saja seperti ini atau diperpendek seperti yang awal tadi ya. About, kamu bisa preview dulu untuk ambil URL, atau kamu bisa langsung ambil seperti ini. Lihat, ini kan kita ambil URL-nya saja. Gitu. Ini kontak. Kemudian kita butuh
disclaimer, atau ini kita ganti sama privacy policy aja. Kita masukkan untuk yang privacy policy di sini. Kemudian sitemap atau daftar isi kita hapus saja dengan yang drop down-nya juga kita hapus ya. Kalau misalkan bingung seperti tadi ya, ini drop down kita klik, nah begini kita hapus semua saja. Kemudian simpan dan kita lihat ini akan berubah ya. Kita klik, itu akan lari sesuai dengan halaman yang sudah kita siapkan. Nah, untuk mengisi link sosial media kita, kita harus mencari ini di mana ya. Kita coba cari ini. Sebentar. Nah, karena ini letaknya setelah menu, terus kemudian ada tombol-tombol sosmed. Bagaimana cara menghubungkannya? Kamu bisa lihat di setelah ini itu ada ini, nah Facebook, Twitter, Google, link, YouTube. Nah, kamu tinggal masukin link-linknya ke tempat untuk URL di sini ya. Kamu bisa masukin Facebook kamu atau apapun gitu. Jadi coba kalau misalkan ini Facebook, kita ambil linknya ya, begitu. Jadi mudah sih sebetulnya, kamu tinggal masukin link-link sosial mediamu di sini. Oke, cukup ya, saya tidak harus contohkan ini. Isi dengan link sosial media milik kamu ya. Nah, di sini di pagar, tanda pagar-pagarnya. Selanjutnya sampai di situ sebetulnya kamu udah selesai ya, udah cukup untuk setting tampilan dari template ini. Nah, jadi cukup sampai di situ, kamu udah tinggal bisa langsung posting. Nah, tapi ketika kamu pakai template di luaran sana yang bukan bawaan Blogger, itu harus dilihat di penyedianya apakah ada setting-setting tertentu yang harus dilakukan. Contohnya saya kasih gambaran, mungkin nanti akan saya bahas lebih lanjut, lebih spesifik terkait itu ya. Jadi ada yang namanya tag meta. Nah, ini tag meta ini adalah untuk menampilkan titel, deskripsi, dan semacam untuk mesin pencari ya. Jadi ini di sini juga itu sangat menentukan setting untuk yang lebih ramah untuk mesin pencari ya. Contohnya adalah ketika kamu lihat, kita lari ke satu artikel saja. Jadi hasilnya adalah begini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk deskripsi, untuk keyword, untuk titel, ini titelnya ya. Nah, itu jadi settingannya memang include dari template itu sendiri. Jadi memang harus dilihat atau ditanyakan ke penyedianya, apakah ditanyakan ya, ketika kamu beli template yang berbayar itu pasti ada, kamu dikasih petunjuk atau panduan bagaimana cara menginstal dan cara menyeting template Blogger ini agar SEO friendly gitu. Nah, ketika yang free juga, kalau yang free itu ada yang include, ada yang memang tidak, hanya menyertakan filenya saja. Nah, jadi yang free itu kebanyakan memang kita tinggal setting hal-hal yang tadi sudah kita set ya, bisa seperti ini dengan menu-menunya lengkap. Dan untuk tag metanya kamu bisa sesuaikan atau kamu bisa cari lagi di luaran sana tag meta yang lebih SEO friendly. Itu sebetulnya bisa diganti ya, tag meta Blogger.
Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut mungkin di tutorial video yang selanjutnya. Oke, sekian tentang bagaimana cara untuk memasang template, mengedit, dan mengatur template Blogger sesuai dengan yang kita butuhkan. Silahkan kamu cari template yang bagus, yang ringan, yang sesuai dengan selera kamu, tentunya yang sesuai dengan tujuan kamu membuat blog. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Silahkan kamu share jika ini dirasa bermanfaat juga untuk orang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.